Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video keempat pertemuan kedua Keying Theory dengan buku referensi dari Winston, Operation Research and Applications and Algorithm 4th edition chapter 20. Mari kita mulai bareng-bareng ya. Agenda pembahasan kita pada hari ini adalah MG1GD Keying System. Apa itu MG1GD Keying System? Mari kita simak bersama-sama penjelasannya di slide selanjutnya. Oke, kalau kita ingat apa itu artinya yang di dalam Kendall notation bahwa kita punya arrival rate yang eksponensial. Saya punya service rate mu yang apapun. Kemudian saya punya single server, saya punya general discipline, kemudian saya punya populasi dan kapasitas tak terbatas. Gitu. If we consider a single server Keying system ini, which interval times are exponential, but the service time need not to be exponential. Jadi apapun general distribution, tapi yang ini is exponential, maka saya bisa mendefinisikan lambda sebagai arrival rate. Supaya gampang, jadi saya mendefinisikan lambda sebagai arrival rate supaya kita tetap ingat ya bahwa arrival rate itu lambda. Namun cara menghitungnya mungkin akan berbeda untuk yang ini dan yang gitu, pasti berbeda. Kita akan tahu bahwa seper mu adalah E dari servisnya, rata-rata dari servisnya, dan variansi servisnya adalah sigma kuadrat. Nah, sistem ini bukan birth and death process karena dia no longer have the no memory property. Ingat bahwa no memory property ini hanya muncul ketika saya punya service rate dan arrival rate dan service rate dua-duanya M atau dua-duanya eksponensial. Jadi kalau salah satu non eksponensial, dia tidak punya no memory property. Terus gimana dong Bu kita bisa menghitung kalau dia nggak punya no memory property? Rada rumit? Oh ternyata nggak juga. Ada yang mempermudah bagi kita semua. Polasek dan Kinchin memformulasikan cara menghitung L, rho, W di dalam MG1GD supaya dapat menganalisis sistem antrian semacam itu. Jadi LQ didefinisikan sebagai ini sama dengan lambda kuadrat dikali sigma kuadrat ditambah rho kuadrat dibagi 2 dikali 1 main rho, di mana rho-nya adalah lambda dibagi mu. Ini karena ini mu karena ininya 1. Gitu. So that lalu kita akan punya LS sama dengan rho gitu. LS-nya bakalan sama dengan rho, jadi L-nya total orangnya sama dengan LQ plus rho karena ini LS-nya rho. Maka WQ-nya sama dengan ini biasa ya, L sama dengan lambda W kan. Kalau ini LQ, ini ya WQ, bodoh gitu ya, sama. Jadi W-nya sama dengan LQ per lambda. W kita definisikan sebagai WQ ditambah ini WS. Waktu servisnya adalah seper mu. Dan kondisi steady state-nya di state 0 adalah 1 main rho. Kondisi steady state 0 adalah 1 main rho. Hanya ini saja yang kita bisa ketahui. Kita tidak tahu Pj berapa, P1 berapa, kita tidak tahu. Tidak tahu saudara-saudara. Oke, berdasarkan ini saja kita akan coba menganalisis soal ya. Mari kita mulai pembahasan soalnya.
Anda akan kita coba ya. Sekarang kita coba untuk mencari tahu apa perbedaannya antara sistem yang punya no memory property dengan yang tidak punya no memory property ya. Oke. Yang jelas kalau kita lihat dari service-nya, kita akan dapat ketika saya punya eksponensial, saya akan dapat ES rata-rata service sama dengan sepermu ya, maka variansinya sama dengan sigma kuadrat sama dengan sepermu kuadrat itu. Tapi kalau misalnya untuk general distribution, saya masih punya rata-rata tapi saya nggak punya variansi gitu. Sebetulnya ini menunjukkan apa sih? Ini menunjukkan bahwa kalau mean service times sebetulnya nggak berubah sama sekali. Mean service time are not decrease, tapi decrease in variability itu dari 1/4 menjadi tidak ada dapat mengurangi queuing size dan customer waiting time. Dapat mengurangi ini. Terus buktinya gimana, Bu? Kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita coba akan hitung dengan rumus dari Polasek dan Kinchen, bukan dari rumus yang kita pelajari di pertemuan pertama ya, untuk menggambarkan perbedaan ini. Di rumus itu kita akan pakai variansi, dan Anda sudah hitung ya variansinya. Kemudian kita dapat LQ-nya, masukkan rumus, LQ-nya sekian, L-nya sama sekian, W-nya kita dapatkan sekian, dan WQ-nya sekian, dan W-nya sekian, sepertiga. Oke, kalau misalnya dengan general distribution, ingat kita nggak punya variansinya 0, maka LQ-nya coba ya kita lihat, gedean mana sih, 25/24 atau 25/48? Ya, jelas lebih besar yang ini ya. Jadi untuk LQ ini lebih singkat, lebih sedikit ya, lebih sedikit. Kalau waktu mungkin lebih singkat. Kalau L itu kan jumlah orangnya lebih sedikit yang nunggu. Oke, pasti L-nya juga akan berubah karena LQ sama dengan LQ plus rho gitu ya. Karena LQ-nya berubah, pasti L-nya berubah. Kemudian WQ sama dengan LQ dibagi lambda, jadi pasti juga berbeda gitu ya. Ini juga lebih, tulisan saya lebih singkat. Oke, maunya sih kita pasti dapat sedeterministik mungkin waktu pelayanan. Dan sedeterministik mungkin waktu kedatangan. Kalau itu terjadi, mungkin akan bisa lebih mudah untuk mendapatkan service yang istilahnya just in time lah ya. Waktu tunggunya lebih singkat, mungkin nggak ada. Terus jadi waktunya juga lebih pasti. Tapi itu susah sekali terjadi gitu. Nah, perhitungan kita hari ini menunjukkan hal itu. Kita mulai latihan soal ya, beneran. Sekarang latihan soal beneran. Oke. On average, 20 cars per hour arrive at drive-in window of fast food restaurant. If each car service time is 2 minutes, how many cars on average will be waiting? Assume exponential inter-arrival times. Jadi ini hanya asumsinya exponential inter-arrival times saja yang diizinkan. Jadi saya akan punya M, saya nggak tahu apa, G itu dengan lambdanya 20,
service time-nya, mu-nya 2 menit, berarti 1:30 gitu ya, 1 jam 30. Terus servernya karena ini drive in window pasti cuman satu ya, pasti general disiplin tak terhingga populasinya terhingga. Oke, karena kita punya MG di sini, kita akan bisa cari dengan rumus ini, LQ how many cars, karena ini how many cars berarti kita akan cari how many cars in King. How many cars in King, kita cari dulu standar deviasinya ya, seper mu kuadrat. Oke, jadi Anda bisa cari LQ sama dengan sigma kuadrat 20 kuadrat dikali seper 30 kuadrat ditambah rho-nya ditambah rho kita cari dulu lambda per mu, lambdanya 20, 2/3 kuadrat dibagi dengan 2 kali 1 min 2/3 kuadrat. Oke, silahkan dicari. Ini akhir dari slide untuk video bagian keempat. Sampai kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.